مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah, syurut izza'il hajar thamaniyah wa hiya asy-syurut allati idza tawaffarat azza'a isti'malul hajar dunal ma'. Kita melanjutkan pembahasan tentang beristinja menggunakan batu. Disebutkan syarat-syarat yang diperbolehkan menggunakan batu yaitu 8. Artinya kita beristinja menggunakan batu tanpa menggunakan air diperbolehkan asalkan terpenuhi 8 daripada syarat-syaratnya. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjar. Seandainya tidak ada air, yang ada hanya batu, padahal pada waktu itu kita sedang buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar, yang ada hanya batu, maka dalam perspektif syariat Islam diperbolehkan kita menggunakan batu sebagai pengganti air untuk istinja dengan catatan terpenuhi 8 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Batu yang dia gunakan minimal 3 batu, tidak boleh kurang. Paling standar minimalnya 3 batu, atau 1 batu tapi punya 3 sisi ya, 1 batu atau punya 3 sisi, atau 3 batu. Jadi minimalnya 3, tidak boleh kurang. 2 tidak sah, 1 pun tidak sah. Makanya di sini dikatakan ai thalathi mashat, 3 usapan batu. Fala yushtaratu ta'addudul ahjar. Tidak disyaratkan batunya berbilangan 3, tapi 1 batu kalau punya 3 sisi maka itu juga boleh digunakan. Wa takfi hajaratun wahida bi atrafiha thalatha. Nah, cukup 1 batu juga jika memiliki 3 sisi. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, atsani an yunkiyal mahalla ay safhah wa khashafah, ay safhah wa hashafah wa zahiral farjil mar'ati bihaitsu la yabqa illa atharun la yuziluhu illa al-ma'. Fala budda min fi'li amrayn wa huma al-inqa wa ay yakuna bi thalathi mashat. Syarat yang kedua, tempat keluarnya kotoran, baik kemaluan depan atau kemaluan di belakang, itu benar-benar harus bersih.
Ya, itu juga penting. Seandainya tiga batu seandainya kita gunakan, tapi masih kita merasakan masih kotor, maka harus ditambah lagi. Jadi dia punya syarat kedua, benar-benar bersih tempat keluarnya najis. Tadi standar minimalnya 3, tapi kalau 3 pun masih kotor, tambah lagi. Nah, disunahkan hitungannya ganjil. Terserah berapa, yang penting ganjil disunahkan. Makanya di sini dikatakan falau masaha thalathan walam yahsul al-inqa, seandainya 3 batu dia gunakan tapi belum bersih, maka fatajibu ziyadah, wajib dia tambah lagi batu tersebut untuk dia bersihkan najis hatta yahsul, sehingga benar-benar bersih. Walau naqiya al-mahallu bimashatin aw mashatain wajaba ziyadah thalitha. Ini tadi saya katakan tadi, seandainya satu batu itu sudah bisa membersihkan, satu batu tanpa 3 sisi, seandainya satu batu pun sudah bisa membersihkan najis, maka tetap wajib dia harus tambah sampai 3 kali. Kayak saya bilang minimalnya 3, gak boleh kurang. Kama qala sahibu Safwati Zubat. Nah, sebagaimana berkata seorang ulama pengarang kitab Safwatu Zubat. Nah, ini ulama asli Palestina. Ini kitabnya populer. Seluruh pesantren ahli sunnah wal jamaah pasti tidak asing dengan kitab Zubat. Nah, kitab ini populer. Bahkan Imam Romli, Al-Imam Romli, ulama besar, dijuluki dengan Asy-Syafi'i As-Shaghir, Imam Syafi'i kecil, julukan beliau. Itu beliau punya kitab khusus mengomentari kitab Zubat, namanya Ghayatul Bayan. Itu beliau membahas lebih rinci lagi tentang isi kitab Zubat, dan biasanya dihafal di pesantren, disuruh dihafal nazom, berupa nazom. Nah, ini Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan dalam kitab Safwatu Zubat, talwithu farjin mujibul istinja. Kalau kemaluan masih ada kotoran, maka hukumnya wajib untuk diistinjakan, disucikan. Wa sunna bil ahjari thummal ma, disunahkan menggunakan batu kemudian air. Itu yang kemarin kita bahas paling afdol, menggabung 2, batu dengan air. Yuzi'u ma'un, boleh juga dengan air saja. Au thalathu ahjar, atau dengan 3 batu. Yanki biha aina, menghilangkan daripada zat najis tersebut. Wa sunnal itar, nah ini saya katakan tadi, disunnahkan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra, dalam hadis innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu maha ganjil, mencintai sesuatu yang ganjil. Makanya ada sholat sunnah witir, sholat sunnah witir, sholat sunnah ganjil, ya, paling sedikitnya 1 rakaat, aqallu rakatan, itu witrun. Nah, batu juga kalau kita lebihkan 3 ke atas, kita lebihkan dengan hitungan ganjil. Walau bi atrafin thalathatin hasal, seandainya 1 batu tapi punya 3 sisi juga, hal itu boleh dilakukan, hasal. Bikulli mashatin lisairil mahal, setiap usapan itu mencakup dari seluruh tempatnya yang keluar kotoran atau najis. Di dalam kitab Kashifatus Syaja' karya Syekh Nawawi Al-Bantini, di situ beliau jelaskan cara beristinja menggunakan batu. Jadi caranya, kalau tangan kemarin itu menggunakan jari wusta, jari tengah.
Jadi jari ini saja yang boleh membersihkan kotoran. Itu yang dianjurkan oleh para fuqaha. Kalau batu itu diawali di sisi kanan, mohon maaf kalau buang air besar, sisi kanan dari dubur, kemudian diputar melingkar ke posisi kanan. Itu batu pertama. Batu kedua diletakkan agak ke kiri, kemudian diputar terbalik ke posisi kiri, melingkar sehingga dia kembali ke tempat batu di awal kita letakkan tadi. Batu yang ketiga membersihkan bagian tengahnya. Itu yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Sarah Safinatun Najah. Ini ulama besar, Syekh Nawawi Al-Bantini, punya kitab banyak. Kitab fikih juga punya, kitab tafsir juga, kitab tasawuf, kitab teologi juga ada. Ini ulama asal dari Indonesia tapi jadi mufti di Makkah, namanya Syekh Nawawi Al-Bantini. Nah, para ulama biasanya membedakan antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi. Biasanya mereka menggunakan kalau Syekh itu yang dimaksudkan Syekh Nawawi yang Indonesia. Kalau disebut dengan Al-Imam Nawawi yang dimaksud yang di Damaskus, Imam Nawawi yang terkenal di Damaskus. Dan memang ayah daripada Syekh Nawawi itu memang cinta kepada Imam Nawawi lewat hasil karyanya beliau, sehingga anaknya lahir mau tabarukan dengan nama Imam Nawawi. Mudah-mudahan anaknya jadi ulama seperti Imam Nawawi. Alhamdulillah terkabulkan. Ya, hanya anaknya betul-betul menjadi ulama besar yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantini. Ya, kitab fikih beliau juga ada yang populer namanya Nihayatuz Zain. Ya, dulu kita pelajari kitab-kitab beliau mulai dari tafsir Munir, Marahatul Labid, nama kitabnya Marahatul Labid, atau terkenal dengan tafsir Al-Munir, itu karya beliau Syekh Nawawi Al-Bantini. Juga kitab fikih Nihayatuz Zain. Kemudian kitab tentang ilmu teologi juga, sarah daripada Aqidatul Awam, judulnya Nuruz Zalam. Juga banyak kitab tasawuf, ada diantaranya Nasaihul Ibad, menjelaskan kitab dari Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Itu sekilas tentang Syekh Nawawi Al-Bantini. Itu syarat yang kedua tadi, yaitu tempat keluarnya najis harus bersih. Nah, syarat yang ketiga, an la yajifa najas, ay la yaibas al-kharij kulluhu aw ba'dahu bihaitsu la yaqla'uhu al-hajar. Nah, ini syarat yang ketiga. Kotorannya belum kering. Kalau kotorannya sudah kering tidak boleh menggunakan batu. Kotorannya kalau sudah kering tidak boleh menggunakan batu untuk beristinja. Hanya bisa di saat kotorannya masih baru keluar, masih basah, atau setengah kering, sudah separuhnya kering, separuhnya basah. Itu juga tidak bisa menggunakan batu. Harus dia dalam keadaan basah. Kenapa demikian? Karena kalau kering susah untuk bisa menghilangkan, jadinya tafaruni. Ya. Tapi kalau masih basah itu dia bisa hilangkan dengan batu. Yaitu pendapat para ulama demikian. Syarat yang keempat, an la yantakila ay la yantakil anil mahal ladzi asabahu indal khuruj wastagarra fih. Yang keempat, kotorannya masih berada di tempat keluarnya kotoran, tidak belepotan kemana-mana. Kalau sudah keluar dari lingkaran dubur, maka itu juga sudah tidak bisa menggunakan batu. Dia masih tempat keluar di tempat keluar kotoran. Yang pertama, kalau sudah keluar dari sofahah lingkarannya, atau kalau kencing sudah keluar dari, mohon maaf, helmnya sudah kena, bukan bagian helmnya tapi sudah batang, itu sudah tidak boleh menggunakan batu. Dia harus masih posisi di lubangnya yang keluar. Tapi kalau sudah lewat dari itu tidak boleh menggunakan batu. Ini perlunya fikih di sini. Tidak asal pakai feeling. Ya. Ada zaman sekarang bilang sudah kita pakai feeling saja, kayaknya benar. Gak boleh. Fikih gak boleh pakai feeling. Fikih itu pakai ilmu, pakai data. Ya. Ada juga zaman sekarang pengen cepat-cepat jadi wali.
Iya. Jadi mau baca ini, mau ibadah, pengen cita-cita pengen jadi wali, itu sampai mati gak dapat, karena tujuannya salah. Kata Abu Yazid Al-Bustami, itu ibadah cari magam bukan ibadah kepada Allah, tapi dia ibadah kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi yang biasa-biasa saja, yang jangan terlalu yang aneh-aneh, begitu. Biasa-biasa saja. Yang masuk di akal saja, yang dimana ilmu itu membuat orang tahu ini hukum begini, makin jadi baik akhlaknya, itu saja. Ya. Tidak perlu yang aneh-aneh, karena sudah banyak yang aneh-aneh, yang lain dalam agama juga aneh, bingung orang. Saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau punya pesan itu al-ilmu, al-ilmu, al-ilmu. Belajar, belajar, belajar. Itu pesan beliau waktu menjelang wafat. Kemudian beliau juga mengatakan, nanti setelah saya meninggal, ulama dengan dukun sulit dibedakan. Ini ulama apa dukun sulit dibedakan. Itu sudah terjadi zaman sekarang. Pakaiannya pakaian ulama, tapi prakteknya praktek dukun. Nah, sebaliknya begitu. Oleh sebab itu dikasih wasiat kepada kami dan disampaikan oleh guru-guru kami, karena saya tidak ketemu langsung, beliau sudah meninggal, tapi saya ketemu sama anak-anak beliau, sama murid-muridnya beliau. Itu disampaikan bahwa agama ini kalau mau lurus, ikutilah kitabnya para ulama. Ikutilah kitabnya para ulama. Dan kitab yang dimaksud bukan satu kitab jadi pegangan, kemudian yang lain dikesampingkan, tidak. Karena seluruh kitab para ulama itu saling melengkapi satu dengan lainnya. Itu. Sehingga kalau banyak kitab, tentunya kita belajar lewat guru dulu. Tidak boleh langsung nonton dari YouTube, belajar kitab dari YouTube tanpa talaki, bertemu langsung dengan sang guru. Nah, ini kata Imam Haddad, akhta, ya, akhtauhu katsir minas sawab. Kalau seperti ini belajarnya, salahnya lebih banyak daripada benar. Nah, jadi kitab itu ulama mereka seperti satu keluarga yang sudah saling tahu mana yang kurang, di sini dilengkapi oleh ulama lain. Bahkan tafsir Jalalain itu, tafsir Jalalain terkenal itu, Jalaluddin Al-Mahalli ketika menafsirkan Al-Quran, beliau sisakan 15 juz. Padahal beliau mampu untuk menafsirkan 30 juz, tapi beliau sisakan sebagian saja. Beliau tafsirkan sebagian dari Al-Quran, sisanya beliau mengatakan nanti setelah saya muncul ulama yang alim, nanti beliau yang melengkapinya. Ternyata setelah meninggal dunia, datang ulama beberapa puluh tahun kemudian atau beberapa ratus tahun kemudian, lahirlah seorang ulama bernama Al-Imam As-Suyuti, yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Imam Suyuti tanpa mengetahui isyarat daripada Al-Imam Al-Mahalli, itu secara otomatis dorongan hatinya beliau ingin melanjutkan tafsiran tersebut. Akhirnya disempurnakan 30 juz tafsiran tersebut dan diberikan nama Tafsir Al-Jalalain, dua orang mulia. Al-Jalalain artinya dua orang yang mulia. Yang pertama adalah yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, dan yang menyempurnakan berikutnya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Nanti tafsirnya ini, tafsir Jalalain, dijelaskan lagi, lebih lengkap lagi, namanya Tafsir Sawi, namanya Tafsir Sawi. Wah, itu berjilid-jilid juga. Itu berjilid-jilid. Ini yang saya katakan, kitab mereka saling melengkapi satu dengan lainnya. Sehingga ketika kita ikutin ilmu yang telah Nabi wariskan lewat para ulama yang lurus dengan rantaian sanad mereka, maka ibadah kita juga akan terasa nyaman, tidak susah. Kemudian menghilangkan syak, keraguan di dalam ibadah. Karena belajar fikih itu tujuan utamanya yang pertama menghilangkan keraguan.
Ini kira-kira batal tidak ya? Nah, ini makan batal tidak? Lagi wudu, habis wudu saya makan, batal apa tidak? Berarti ragu-ragu. Oh kayaknya tidak batal. Oh kayaknya batal. Tapi kalau sudah fikih kita pelajari, kalau makan tidak membatalkan wudu, tidak batal. Makan yang banyak, minum. Nanti kalau mau sholat, kumur-kumur, tidak ada sisa makanan, ludah masih terasa ludah, sholat sah. Tapi yang membatalkan adalah membatalkan sholat makanan tersebut, bukan membatalkan wudu. Pas lagi sholat takbiratul ihram, ternyata tadi makanan yang kita makan, nasi kuning kah itu, tersisa satu butir daripada nasi, kemudian kita telan di saat sudah takbiratul ihram, maka dia membatalkan sholat. Dia tidak membatalkan wudu. Nah ini fungsinya fikih, sehingga kita yakin melakukan amal ibadah yang kita lakukan agar menghilangkan keraguan dan menjadi sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu redaksi mengatakan makanan yang paling minimal membatalkan sholat itu ukurannya simsim. Simsim itu biji wijen kecil. Kalau ada makanan sekecil itu kita telan di saat lagi sholat, maka batal sholat kita. Itu. Kemudian dari fikih juga kita bisa mengetahui sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi fikih ini bukan hasil karyanya ulama, tapi fikih hasil usaha para ulama mengumpulkan data-data cara ibadahnya Nabi Muhammad. Kemudian mereka mengambil kesimpulan hukum, sehingga jadilah fikih. Jadi semuanya diambil dari adillah, daripada landasan dalil-dalil. Ada sunnah lainnya juga di dalam kitab fikih, di antara contohnya satu ilustrasi. Kalau kita sholat, misalnya sholat 4 rakaat, maka di rakaat pertama kita selesai sujud, itu sunnahnya tidak langsung berdiri, tapi ada duduk sesaat baru berdiri. Rakaat pertama kalau 4 rakaat. Nanti kalau tasyahud, ya sudah tasyahud. Rakaat ketiganya sama begitu. Jadi sunnahnya itu ketika kita berdiri di rakaat pertama dan rakaat ketiga, di saat selesai sujud, itu tidak langsung berdiri sunnahnya, tapi duduk sesaat baru berdiri. Bukan karena lupa rakaat, duduk sesaat. Itu fadilah ilmu fikih, kita mengetahui ternyata ada sunnah-sunnah yang jarang kita lakukan, termasuk hal tersebut, dan itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikihnya para ulama. Kemudian syarat yang kelima, an la yatra alaihi akhar, ya, an la yatra alaihi akhar kamain au turabin au najasin akhar wa inda romli idza kana jafan la yadur. Syarat yang kelima, tidak muncul lagi najis yang baru. Oleh bersihkan, muncul yang baru berarti ulang lagi dari awal. Benar-benar sudah tuntas, buang air besarnya, buang air kecilnya, baru menggunakan batu. Atau sudah terkena debu atau najis yang lain, sudah terkena di kotoran tersebut, atau air sudah mengenainya sehingga dia menjadi berceceran, maka itu juga tidak boleh lagi kita menggunakan batu. Syarat yang keenam, an la yuzawiza safhatahu wa khashafatahu. An la yuzawiza safhatahu wa khashafatahu. Ini hampir sama kayak tadi, yaitu tidak boleh keluar dari lingkarannya. Lingkaran dubur tidak boleh, kotorannya sudah lewat dari situ. Itu sudah tidak boleh menggunakan batu. Atau kencing, itu air kencingnya sudah lewat dari helmnya, maka itu tidak boleh lagi menggunakan batu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, isti'abul mahal bihajar. Tempat tersebut benar-benar terkena batu seluruhnya. Tempat keluar najis benar-benar terkena batu seluruhnya yang dibersihkan. Dan yang kedelapan, antakuna hajar tahiratan. Batu yang digunakan harus batu suci. Batu yang suci, bukan bekas pakai beristinja, atau bukan batu yang terkena najis. Kalau terkena najis, maka batu itu harus dibersihkan dulu baru bisa digunakan beristinja. Nah, ini 8 syarat daripada bersuci atau beristinja, bercebok menggunakan batu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wabil khusus kalau kita
pergi di tempat-tempat yang mungkin sulit air,